Geger menyeruak prahara perselingkuhan yang diduga dilakukan Syahnaz dengan Randy Kajarnet seakan sudah diperingatkan Raffi Ahmad kepada JJ Govinda beberapa hari sebelum JJ menikahi Syahnaz 5 tahun lalu. Peringatan Raffi kala itu adalah berharap JJ tidak akan menyesal akan menikahi adik perempuannya dengan senyum sejuta makna. Keraguan Raffi tersebut luntur karena ia juga menyadari bahwa sosok JJ Govinda adalah pria yang sudah matang alias dewasa. Lantas benarkah peringatan Raffi ketika itu seolah ia sudah meramalkan bahwa rumah tangga Syahnaz dan JJ akan terjadi seperti sekarang ini? Menghadapi peringatan dini dari Raffi Ahmad ketika itu, benarkah JJ tetap memilih menikahi Syahnaz karena memang keduanya sudah ditakdirkan berjodoh? Meski yang satunya belum dewasa, sedangkan JJ sudah matang sebagai calon suami. Tak hanya itu, prahara perselingkuhan yang diduga dilakukan Syahnaz dan Randy Kajarnet juga mendapat tanggapan dari Komnas Perempuan. Di mata Komnas Perempuan, benarkah selalu perempuan dan anak-anak yang menjadi korban terberat dari aksi tak terpuji terjadinya perselingkuhan? Seperti apa pula tanggapan pihak Komnas Perempuan dengan modus perselingkuhan menggunakan aplikasi ojek online yang ramai diberitakan diduga dilakukan Syahnaz dengan Randy? Di sisi lain, bernasib sama dengan Lady Nayoan, istri Randy Kajarnet. Inara Rusli, istri Virgon, nasibnya kini mulai berubah lebih baik atau lebih sukses sehingga mampu membeli mobil sendiri dari uang hasil kerja kerasnya sendiri. Seperti apa kebahagiaan Inara pasca terpuruk oleh prahara dalam rumah tangganya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara panas perselingkuhan yang diduga dilakukan Syahnaz dengan Randy Kajarnet kini terus menjadi bahan perbincangan publik. Dan yang lebih mengejutkan, justru Raffi Ahmad sebelum JJ nikahi Syahnaz telah memberikan sebuah peringatan kepada JJ. Ya, dalam suatu wawancara dengan tim Intens Investigasi beberapa hari sebelum Syahnaz dan JJ melangsungkan pernikahan, Raffi Ahmad sempat memberi peringatan kepada JJ agar nantinya tidak menyesal dengan keputusan JJ menikahi Syahnaz. Raffi Ahmad sempat membocorkan sifat Syahnaz. Raffi dengan ekspresi penuh makna seolah sudah menduga kalau kejadian seperti sekarang ini mungkin saja akan terjadi. Meski ia ketika itu melontarkan pernyataan tersebut seraya tersenyum. JJ sih udah dewasa lah, udah bisa membangun rumah tangga. Ya kebetulan kan Syahnaz yang dipilih. Ya mudah-mudahan JJ-nya nggak nyesel milih Syahnaz. Tuh jangannya gitu nggak berguna kan? Syahnaz sih aku tahu dia kayaknya belum dewasa banget, tapi kan ya kalau memang udah jodohnya udah dekat, udah cocok semua ya seiring berjalannya waktu pasti Syahnaz juga nanti udah bisa lah. Tapi ya masih dua-duanya kalau pernikahan awal mah sering berantem bro, gue aja sering berantem. Lu bukannya sekarang ini. Salah satunya harus ada yang mengalah, begitulah. Harus saling mengalah aja. Jadi ya nggak bisa saling keras, kalau satu yang marah ya satu yang ini saling ngisi. Terkait pernyataan Raffi Ahmad ketika itu, JJ menanggapinya juga dengan senyuman, seolah tahu apa yang telah dimaksudkan Raffi yang ketika itu masih berstatus sebagai calon kakak iparnya. Bahkan Raffi ketika itu juga tak sungkan mengungkap sosok Syahnaz adiknya yang masih sangat manja, tidur harus ditemani ibundanya dan sering mengompol. Reaksi JJ ketika itu pun mengejutkan.
Mendengar sosok Syahnas calon istrinya demikian, JJ tampak pasrah. Ya Nanas kan masih suka ngompol. Tenang, saya udah beli pelapis kasur kok. Kalau tidur kan karena masih sering minta ditemenin mamanya. Kita pas honeymoon bertiga. Iya, kita honeymoon bertiga. Ya kalau JJ udah bisa dia ngomong Syahnas pastinya. Syahnas kan juga orangnya susah-susah gampang ya. Manjanya keterlaluan. Mungkin dia sabar kali. Ya emang kenyataannya gitu ya, emang manja banget. Cuman ya saya udah lebih dewasa jadi lebih ngerti lah harus gimana nanggepinnya aja. Jangan dua-duanya manja, itu kacau. Selain perbedaan karakter JJ dan Syahnas, ketika itu Raffi juga mengingatkan terkait perbedaan umur keduanya yang terpaut 4 tahun. Raffi di sana pun menegaskan segala pilihan yang diambil JJ pun juga sudah melewati pertimbangan yang matang. Raffi di sini juga percaya akan pertimbangan yang diambil JJ, seolah keduanya memang ditakdirkan untuk berjodoh. JJ dan Syahnas akhirnya menikah. Meski awal-awal rumah tangga mereka terlihat harmonis dan romantis dan jauh dari kabar miring, tetapi kemudian terjadilah dugaan perselingkuhan yang kini terjadi. Lantas, hal apa yang membuat JJ kini seolah harus bersabar atas keputusan yang ia perbuat 5 tahun yang lalu? Ya buat JJ, yakin nih masih ada berapa hari nih? Nggak, semuanya udah di prepare dengan baik, mudah-mudahan lancar sampai hari H. Ntar gue yang nikahin. Betul. Jadi gue yang salaman nanti sama dia. Sah. Ya kalau itu mah didoain yang paling terbaik karena kan dia udah pasti udah lebih dewasa, lebih ngerti lah. Kalau ada masalah ya diselesaikan baik-baik. Kalau rumah tangga kan kalau ada masalah diselesaikan berdua. Ya pasti dia udah lebih dewasa kan, pasti dengan dia niat kan udah minta izin sama mama, sama saya, sama keluarga. Dia kan udah punya niat mau jagain Syahnas, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan semuanya terrealisasi dengan baik. Amin. Dan saat sudah menjadi suami, nanti sama Syahnas bisa membawakan pemimpin rumah tangga, bisa membawa Syahnas dan keluarga kecilnya menuju kebahagiaan sampai maut memisahkan. Amin. Ternyata Raffi Ahmad sudah berikan peringatan sebelum JJ menikahi Syahnas. Lantas, seperti apa tanggapan Komnas Perempuan terkait kabar perselingkuhan yang diduga dilakukan dua artis, Syahnas dan Randy Kajarnet? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Silet Award 2023. Satu dekade Hanya di RCTI. terus menghibur masyarakat Indonesia. Oke. Mencuatnya peringatan awal yang disampaikan Raffi Ahmad kepada JJ Govinda sebelum menikahi Syahnas adiknya. Yang juga mengejutkan adalah reaksi Komnas Perempuan menanggapi kabar perselingkuhan yang diduga dilakukan Syahnas dengan Randy Kajarnet. Komnas Perempuan Bahrul menegaskan bahwa seringkali perempuanlah yang merasakan dampak negatif dari kasus dugaan perselingkuhan, seperti dialami Lady Nayoan, istri Randy Kajarnet, yang memang menjadi korban dari pihak perempuan. Berbeda dengan JJ yang tampak biasa-biasa saja, Lady Nayoan dan anak-anak Randy Kajarnet tampak merasakan dampak terbesar karena memang posisi perempuan yang kurang diuntungkan jika pasangannya terlibat kasus perselingkuhan. Bahkan menurut Komnas Perempuan, bahwa dalam banyak kasus perselingkuhan akan berujung kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak perempuan. Dalam masyarakat kita, ini kan apalagi masyarakat patriarki, kita melihat bahwa perempuan itu masih memiliki ketergantungan terhadap laki-laki. Karena dalam kehidupan masyarakat kita, perempuan masih ditempatkan sebagai subordinasi dari laki-laki. Nah, kasus-kasus perselingkuhan yang selama ini marak di masyarakat
itu seringkali dilakukan oleh laki-laki dengan memanfaatkan ketergantungan dari perempuan itu tadi, begitu ya. Jadi baik itu ketergantungan secara fisik, ketergantungan secara psikis atau psikologis, dan juga ketergantungan ekonomi. Nah, itu yang seringkali dimanfaatkan oleh laki-laki. Dan biasanya modusnya itu dalam bentuk rayuan-rayuan dan juga janji-janji. Laki-laki seringkali memanfaatkan itu untuk melakukan perselingkuhan. Sebenarnya ini kasus-kasus seperti ini kan sudah lama dan marak terjadi, begitu ya, di masyarakat kita. Dan itu tadi seperti yang saya sampaikan di depan, laki-laki selalu memanfaatkan kelemahan dari perempuan di dalam masyarakat patriarki kita. Nah, ini yang menjadi penyebab ya kenapa perselingkuhan itu marak. Dan perselingkuhan itu banyak sekali ujungnya kemudian terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan korbannya adalah perempuan dan juga anak-anak. Jadi sebenarnya kan kalau perempuannya, saya pikir itu harus dilihat itu ya. Artinya begini, siapa yang memulai, begitu kan ya. Nah, pasti kalau di dalam masyarakat kita, masyarakat patriarki tadi itu, laki-laki yang akan memulainya dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan perempuan. Komnas Perempuan juga menanggapi soal aksi perselingkuhan yang diduga dilakukan Randy dan Syahnaz menggunakan aplikasi yang tidak mudah terdeteksi, yaitu aplikasi ojek online. Bahrul menegaskan bahwa perselingkuhan terjadi dengan banyak modus, karena mungkin laki-laki merasa kurang nyaman jika menggunakan aplikasi yang biasa, di mana mudah untuk dipergoki istri. Jadi, agar tidak terdeteksi dan lebih aman, para suami menurut Komnas Perempuan memilih menggunakan aplikasi yang tidak terpikirkan oleh khalayak ramai, yaitu aplikasi ojek online sebagai media chatting. Selain itu, di masyarakat kita sendiri, laki-laki dikonstruksikan sebagai sosok yang lebih bisa mengayomi. Jadi, ada konstruksi sosial juga membuat sosok perempuan dilihat sebagai sosok yang lebih lemah, jadi dengan mudah dirayu atau dimanfaatkan laki-laki untuk menempuh langkah perselingkuhan di belakang istrinya. Perselingkuhan itu kan ya banyak modus lah ya. Itu mungkin pelakunya dalam hal ini laki-laki itu merasa lebih aman karena kalau pakai aplikasi yang sudah umum itu akan gampang diketahui, begitu. Jadi mereka menggunakan aplikasi-aplikasi yang tidak terdeteksi oleh pihak lain. Saya pikir itu, jadi mereka menggunakan cara aman. Ini di dalam masyarakat kita ini kan apalagi masyarakat patriarki, kita melihat bahwa perempuan itu masih memiliki ketergantungan terhadap laki-laki. Karena dalam kehidupan masyarakat kita, perempuan masih ditempatkan sebagai subordinasi dari laki-laki. Nah, kasus-kasus perselingkuhan yang selama ini marak di masyarakat itu seringkali dilakukan oleh laki-laki dengan memanfaatkan ketergantungan dari perempuan itu tadi, begitu ya. Jadi baik itu ketergantungan secara fisik, ketergantungan secara psikis atau psikologis, dan juga ketergantungan ekonomi. Nah, itu yang seringkali dimanfaatkan oleh laki-laki. Dan biasanya modusnya itu dalam bentuk rayuan-rayuan dan juga janji-janji. Mengejutkan reaksi Komnas Perempuan atas perselingkuhan yang diduga dilakukan Syahnaz dengan Randy Kajarnet. Lantas, bagaimana pula dengan nasib Inara? Benarkah berkat keberaniannya untuk bicara soal dugaan perselingkuhan, nasib Inara kini mulai menapaki tangga kesuksesan setelah kembali terjun ke panggung hiburan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Sama-sama memiliki kisah yang hampir sama dengan Lady Nayoan, hingga sempat terpuruk akibat prahara perselingkuhan seperti Lady Nayoan. Nasib Inara Rusli, istri Virgon, kini mulai berubah jauh lebih baik hingga 180 derajat. Seolah menjadi pemicu kesuksesan, namun harus mengalami pengalaman pahit terlebih dahulu. Kini Inara sudah menapaki tangga kesuksesan berkat menyuarakan ketidakadilan yang membelenggu dirinya, seolah memberikan banyak berkah kepada kehidupan Inara dengan mau bekerja keras dengan menjadi brand ambasador produk kecantikan, aktif di sosial media, hingga kini ia bisa membeli mobil sendiri. Inara ingin menginspirasi agar masyarakat juga bisa menyuarakan ketidakadilan yang dialaminya. Lantas bagaimana perasaan Inara yang akhirnya bisa memiliki mobil pribadi dan juga mengendarainya sendiri? Nggak punya mobil gitu, nggak punya kendaraan, karena kan nggak mungkin aku ngandelin fasilitas kendaraan punya anak-anak kan, biar gimana pun itu untuk kemudahan mereka bisa berangkat sekolah, kursus gitu. Dan aku ya nggak enak lah untuk pinjem fasilitas anak-anak. Sebenarnya ya, aku mikir gimana ya caranya supaya bisa punya mobil yang hemat bensin gitu. Alhamdulillah ada aja jalan, ya Allah dikasih mobil listrik, Air EV itu. Dikasih yang long range lagi. Masya Allah. Pastinya tanpa kita jelasin bahwa ini adalah perjuangan seorang ibu, orang yang normal juga pasti nggak bisa ngelihat lah. Orang yang sehat nih ya, akalnya, hatinya pasti bisa menilai lah apa yang sedang kita perjuangkan gitu. Awalnya takut lah, awalnya tuh kemana-mana harus ada navigatornya kan, karena kan aku suka bingung gitu antara sambil ngeliatin peta map gitu kan, sama sambil ngeliatin jalan juga, nyetir juga, waduh. Tapi sekarang lama-lama udah terbiasa sih, alhamdulillah udah terbiasa mandiri. Aku baru bisa nyetir tuh 1 bulan ini. Serius Kak? Serius. Belajar terus? Otodidak. Diajarinnya Sama sama siapa? temen. Pertama 2 hari pertama sama supir pribadi. Abis itu udah sama temen langsung praktek jalan raya. Udah dapet SIM. Udah, seorang ibu harus kuat. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.